Shalom, salam misi Injil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membagikan kepada kita satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan. Shalom, salam misi Injil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membagikan kepada kita satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan ini yang berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini menjadi suatu hal bagi kita, bagaimana kita meresponi suatu hal-hal yang sedang terjadi pada saat ini. Saya dan saudara pasti tahu bahwa kita sebagai umat Kristen, bahwa kita mempunyai pengharapan, yang dimana pengharapan kita adalah Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang memberikan kita kebebasan, yang melepaskan kita dari hukuman maut yang layaknya diberikan kepada kita, namun digantikan oleh anaknya untuk memberikan kita pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita saat ini untuk berpengharapan? Saya dan saudara pasti mengalami hal-hal masa-masa sulit yang dimana menguji kita bagaimana pengharapan kita. Tentu saya dan saudara ketika kita mengalami masalah, ketika kita berada di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, pasti kita akan berpengharapan di dalam Kristus. Dan saya tahu bahwa telah ditebus untuk menjadi anak-anak Allah yang berpengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan ini mengingatkan saya di masa-masa saya sebelum saya datang kuliah di STT Setia Injili Aras Taman Jakarta di tempat ini. Firman Tuhan ini telah saya tanamkan di dalam diri saya. Dan ini menjadi suatu bukti iman saya, bagaimana saya meresponi masa-masa yang sulit di dalam kehidupan saya. Dan itu merupakan hal yang sangat sulit untuk saya lalui. Namun karena ada niat untuk belajar kebenaran firman Tuhan, untuk terus menggali akan kebenaran firman Tuhan, hingga saya saat ini berada di tempat ini. Dan sebelum saya ada di tempat ini, saya yakin bahwa pengharapan saya hanya di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita bertekun ketika kita menghadapi masalah-masalah, ketika kita berada di dalam ketidaknyamanan? Itu merupakan suatu hal yang membuat kita untuk tidak senang akan apa yang kita alami. Namun firman Tuhan ini memberikan kepada kita suatu hal yang menguatkan iman kita, yang memberikan kita petunjuk untuk terus bersukacita, untuk terus bersabar. Dan ayatnya yang terakhir mengatakan,
dan bertekunlah dalam doa. Kuasa doa sangat besar, sebab doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sudahkah Anda berdoa? Sudahkah Anda mengucap syukur kepada setiap apa yang saudara-saudari alami? Memang sebagai umat Kristen, kita sudah tahu bagaimana itu doa. Namun banyak di antara kita orang Kristen yang mengenal Kristen, namun mereka jauh dari yang namanya doa. Ketika kita menjadi Kristen, apakah saudara-saudara mengenal arti sesungguhnya Kristen itu? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua adalah orang-orang pilihan yang mengerti, yang mengenal, yang memahami apa itu Kristen yang sesungguhnya. Jangan hanya menjadi Kristen yang dimana ketika kita dilahirkan orang tua kita Kristen dan kita mengikuti agamanya. Marilah kita belajar terus dan menerus. Bacalah firman Tuhan. Ikutilah setiap perintah Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu mengucap syukur dan tetap berdoa. Serahkan semua permasalahanmu, serahkan semua bebanmu, serahkan semua apa yang kamu alami hanya di dalam Yesus Kristus. Karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk membebaskan kita dari hukuman maut. Demikian sharing firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Salam misi Injil. Terima kasih.